Kalau ada kelompok-kelompok radikal dan teroris yang membawa-bawa Islam, tapi mempertentangkannya dengan Pancasila, atau kelompok-kelompok politisasi Islam yang mau menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan label syariah Islam versi mereka, pastilah mereka tidak pernah tahu, tidak pernah membaca, atau sengaja menutup mata peran dan sumbangsih tokoh-tokoh Islam terhadap perumusan Pancasila yang kemudian diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Berikut ceritanya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Akhir Mei tahun 1945 atau 2 bulan setengah sebelum Indonesia merdeka, di rumah Muhammad Yamin berkumpul tokoh-tokoh Islam anggota BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka itu Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan Kiai Haji Mashkur dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, menyusul kemudian Insinyur Soekarno. Sahibul baitnya, tuan rumahnya, Muhammad Yamin berasal dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, dikenal tokoh multi talenta. Pelopor Sumpah Pemuda dari Yong Sumatranenbon, seorang sastrawan dan juga ahli hukum. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, tokoh NU dan pesantren, Ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi, putra pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ayahanda Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid, setelah Indonesia merdeka nantinya menjadi Menteri Agama. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, tokoh Muhammadiyah dari Yogyakarta, saat itu sebagai tokoh Partai Islam Indonesia PII, lulusan Universitas Kairo Mesir. Kiai Haji Mashkur, tokoh NU dan pesantren dari Malang, Jawa Timur, santri Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Tebu Ireng dan Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau juga tokoh di PETA, pembela tanah air, dan Laskar Hizbullah, di samping sebagai pengasuh pondok pesantren Misbahul Watan, Pelita Tanah Air yang didirikan tahun 1923. Insinyur Soekarno tak perlu diperkenalkan lagi. 2 bulan kemudian bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Mashkur bercerita bagaimana tokoh-tokoh tadi bersama-sama merumuskan Pancasila. Cerita Kiai Mashkur ini direkam dalam kaset yang disimpan oleh Arsip Nasional dengan tanggal 1 Oktober 1988. Pengakuan Kiai Mashkur ini menegaskan sumbangsi tokoh-tokoh Islam tadi terhadap perumusan dan definisi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya nukilkan transkrip wawancara dengan Kiai Mashkur ini yang setelah kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Menteri Agama ke-6 dari buku NU Vis-a-Vis Negara karya André Gide, seorang sejarawan dari Prancis. Di rumahnya Muhammad Yamin, saya, maksudnya Kiai Mashkur, Wahid Hashim, Kahar Muzakir dari Yogyakarta, berempat dengan Yamin,
Bung Karno datang, kita berhenti omong-omong itu. Lantas Bung Karno tanya, ada apa? Kita ingin dasar Islam untuk negara ini. Tapi kalau dasar Islam, negara ini bisa pecah. Bagaimana kira-kira bisa umat Islam bela tanah air tapi tidak pecah? Bung Karno katakan, coba tanya Yamin dulu. Bagaimana Yamin dulu tanah Jawa, tanah Indonesia ini? Yamin mengatakan, zaman dulu orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi di pinggir sungai, di pohon besar, semedi, nyekar untuk mencari Tuhan. Minta keselamatan, minta apa begitu? Lantas Bung Karno katakan, nah ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Kalau begitu negara kita dari dulu ini sudah bertuhan. Ketuhanan. Bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa ketuhanan, mufakat. Bangsa Indonesia ketuhanan. Tulis. Ketuhanan. Bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia kalau datang dikasih wedang. Kalau makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya, begitu rupa. Itulah bangsa Indonesia, bangsa Jawa dulu, sampai-sampai kalau sama-sama menemani. Kalau begitu, kata Bung Karno, bangsa Indonesia itu bangsa yang peri kemanusiaan. Satu sama lain suka menolong, kerjasama, peri kemanusiaan. Wahid Hashim, kemanusiaan boleh, tapi mesti adil. Jangan sendiri boleh, tak diapa-apakan, kalau orang lain yang salah dihantam. Tidak adil namanya itu. Kalau Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Sabda Rasulullah SAW. Siti Fatimah putri Rasulullah. Jadi harus adil. Biar anaknya kalau salah ya salah. Ini Islam. Lantas ada lagi. Bung Karno katakan, siapa dulu? Kahar Muzakir lontarkan. Ada orang budayanya tidak mau disentuh tangannya dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan. Umpamanya orang bawahan pengemis kasih uang dilempar saja. Kalau dalam Islam ini tidak bisa. Harus diserahkan dengan baik. Jadi peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya ini tadi. Lantas sampai kepada orang Indonesia dulu. Orang Jawa itu dulu suka memberikan apa-apa sama tetangganya. Kalau rumahnya ini tak punya cabai, minta sama rumahnya sini. Kalau tidak punya garam, minta sama rumahnya sini. Ini namanya tolong menolong, gotong royong. Kalau ada apa, kumpul orang-orang desa. Satu sama lain tanya bagaimana baiknya. Ini dikatakan oleh Bung Karno musyawarah. Jadi bangsa kita dulu itu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anaknya, mufakatan. Kalau mau menamakan anaknya, yang diambil biasanya yang tertua. Bung Karno katakan musyawarah perwakilan. Orang dulu kalau minta apa-apa dikasihkan. Sampean minta apa biar di sini habis diberikan. Solidaritas sosialnya. Lalu ditanyakan pada Islam, Islam memang zakat. Kita kewajiban zakat. Kita memberikan kepada fakir miskin. Yang kaya memberikan kepada fakir miskin. Jadi sampai kesimpulan 5 itu. 5 sila. Kesimpulan 5 tadi mau ditambah. Tapi kita umat Islam mengatakan rukun Islam itu 5. Jadi 5 ini saja bisa dikembangkan satu persatu. Tapi jangan ditambah. Hitungannya supaya bisa 5. Ini dijadikan Bung Karno Pancasila. Menjadikan penggantinya dasar Islam negara. Kita umat Islam mengatakan kalau dasar Islam itu isim, nama, istilahnya yang diambil. Kalau Pancasila itu musamma, substansi, isi yang diambil dari Islam. Jadi sila-sila dalam Pancasila itu musammanya atau isi dan substansinya Islam. 5 ini kita umat Islam, ini sebagai musammanya, isinya Islam. Lantas Bung Karno katakan, mau saya usulkan Pancasila. Awas kalau ada yang mengacau. Kiai Maskur ketawa imitasi Bung Karno. Awas. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato tentang Pancasila.
yang kini dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Cerita Kiai Maskur tadi bisa melengkapi kesaksian Bung Karno sendiri bahwa Pancasila sudah lama dipikirkan dan direnungkan sejak di ND Flores selama masa pembuangannya hampir 5 tahun, Januari 1934 sampai Oktober 1938. Cerita itu yang diulas secara apik dalam buku Bung Karno dan Pancasila, Ilham dari Flores untuk Nusantara. Dalam kemajemukan masyarakat ND, persahabatan umat Islam dan Katolik, Bung Karno menemukan percontohan bangsa Indonesia masa depan. Pengakuan Kiai Maskur juga menjadi jawaban mengapa tokoh dan umat Islam setia pada Pancasila. Karena tokoh-tokohnya ikut merumuskan isi Pancasila. Meskipun secara nama isim, Pancasila bukan dalam bahasa Islam atau Arab, tapi seperti penuturan Kiai Maskur tadi, isi dan substansi musammanya Pancasila berasal dari nilai dan ajaran Islam. Testimoni Kiai Maskur ini jarang dimunculkan dalam percakapan sejarah lahirnya Pancasila. Menurut hemat saya, pengakuan ini penting. Bagaimana tokoh-tokoh Islam berkontribusi dalam perumusan isi Pancasila. Tujuannya bukan untuk mengaku-ngaku, tapi sebagai tanggung jawab, khususnya bagi generasi sekarang, khususnya bagi umat Islam sekarang, untuk terus menjaga dan menjalankan Pancasila selain sebagai dasar negara, juga sebagai warisan dari tokoh-tokoh Islam. Dalam bahasa sederhana santri, itu Pancasila juga yang merumuskan para kiai-kiai. Dengan demikian, klaim yang ingin mengganti Pancasila, baik atas nama ideologi apapun, khususnya yang sering diatasnamakan Islam, baik khilafah atau negara Islam, bertentangan dengan amanat dan warisan dari tokoh-tokoh umat Islam tadi. Maka pada hari kelahiran Pancasila hari ini, 1 Juni, kita kembali mengingat warisan dan amanat tokoh-tokoh pahlawan nasional tersebut. Sekaligus kita juga berterima kasih dan bersyukur dan mengirimkan doa pada beliau semua. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.